ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sadar bahwasanya masuk surga atau masuk neraka dibangun di atas timbangan nanti, hasil dari timbangan tersebut, maka seorang yang cerdas tentunya berusaha untuk menyiapkan amalan-amalan yang memberatkan timbangan kebajikannya, Sementara apalagi ketika dia sadar bahwasanya umur dia sangat terbatas. Kita di masa pandemi ini banyak hal yang membuat kita semakin sadar dari kelalaian kita. Lihat orang-orang meninggal di sekitar kita. Teman-teman dekat kita meninggal ya. Bahkan dalam satu hari ada sebagian orang yang dapat laporan, innalillah 5 temannya meninggal dalam satu hari. Teman dekatnya, teman ngobrolnya, dalam satu hari 5 orang meninggal. Kemarin di Jakarta sangat parah ya. Menyadarkan kita bahwasanya apa yang kita miliki dunia ini ya, akan sangat mudah kita tinggalkan. Benar-benar dunia ini mataul gurur. Adalah kenikmatan yang memperdaya, yang menipu. Ya. Menipu, membayangkan seakan-akan kita akan hidup lama. Membayangkan kita akan menikmati ini semua. Padahal begitu cepat berlalu. Kita begitu cepat memasuki usia, kemudian tiba-tiba kita meninggal. Ya. Sementara kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karenanya orang yang cerdas tentunya bersiap-siap untuk menyiapkan amalan-amalan yang berat di timbangan. Tapi amalan-amalan apa saja yang berat ya? Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara umum semua amalan ada timbangannya secara umum. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang fardu. Yang fardu, yang wajib. Ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu mimma aftaradtuhu alaih. Dalam hadis Al-Wali dalam Sahih Bukhari disebut dengan hadis Al-Wali, Allah berfirman dalam hadis qudsi, Allah berkata, tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada perkara fardu yang aku wajibkan kepadanya. Jadi amalan fardu itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Makanya Allah takkan dalam derajat fardu, wajib. Seorang berusaha tidak meninggalkan kewajiban. Segala yang merupakan perkara wajib dia kerjakan. Salat 5 waktu, zakat, puasa, haji, dia fokus. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nafkah wajib kepada anak istri, berbakti kepada orang tua, ya. Yang wajib-wajib dia berusaha kerjakan karena itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada perkara-perkara sunnah. Kita bayangkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Sungguhnya 2 rakaat sebelum subuh lebih baik pada dunia dan seisinya. 2 rakaat yang dikerjakan sebelum subuh lebih baik pada dunia dan seisinya, mungkin dikerjakan cuma 3-4 menit. 3 menit lah karena kita disunnahkan untuk mengerjakannya dengan ringan. 2 menit mungkin selesai. Ya. Rasulullah SAW kalau sholat 2 rakaat sebelum subuh beliau tidak panjang-panjang. Beliau sholat dengan ringan, cepat. Sampai-sampai sahabat bertanya, apakah Rasulullah baca Al-Fatihah atau tidak? Saking cepatnya. Ini mereka hiperbola untuk menunjukkan cepatnya Nabi sholat 2 rakaat sebelum subuh. Tidak dipanjang-panjangkan. Itu yang 2 rakaat yang sebelum subuh yang ringan, yang cepat seperti itu, kata Nabi SAW, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya apa? Pahala yang Allah siapkan sebagai ganjaran untuk orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh ini lebih baik daripada seluruh kenikmatan dunia dan seisinya. Subhanallah. Ya, subhanallah. Kenapa? Karena pahala yang akan kita dapatkan, seorang dapatkan, ganjaran dapatkan dari sholat 2 rakaat sebelum subuh ini, ya akan dia rasakan abadi selama-lamanya. Abadi selama-lamanya. Sampai sebagian ulama memberi logika. Kalau Anda disuruh milih antara, taruhlah, susu yang manis, yang menyenangkan, yang enak, apa minum terenak ya? Kopi apa paling enak lah? Kopi Bali mungkin paling enak ya. Saya enggak tahu ya. Pokoknya diminum, tapi Anda hanya bisa minum cuma seminggu. Setelah itu tidak bisa minum lagi. Ataukah Anda milih air putih? Air putih yang tidak ada rasanya, tapi Anda bisa minum sampai 1 tahun misalnya. Tentu orang yang cerdas akan milih air putih. Meskipun air putih kualitasnya rendah, bukan minuman spesial, tapi kopi cuma bisa diminum cuma 1 hari misalnya. Cuma belum minum kopi ini cuma 1 hari. Setelah itu nggak bisa dapat air putih. Air putih, lebih baik kita pilih air putih, tapi kita bisa minum selama setahun. Ini ibarat dunia dan akhirat. Apalagi kalau sebaliknya cuma suruh minum air putih cuma 1 jam, suruh milih minum air putih 1 jam, ataukah milih minum kopi seenaknya bisa minum sampai setahun. Tentu lebih jelas kopi. Dunia ini kenikmatan dunia, ditinjau dari kualitasnya, tidak ada dibandingannya dengan
kualitas nikmatan di akhirat. Kata Nabi SAW, la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairu mimma talat alaihi syams. Kata Nabi SAW, tempat cemeti yang kau miliki di surga, tempatnya doang, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Artinya tidak ada bandingan nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Ya. Apalagi nikmatnya dunia yang sedikit ini cuma sebentar. Dibandingkan dengan nikmat akhirat yang sempurna dan abadi. Makanya jelas Nabi mengatakan, Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat dikerjakan sebelum salat subuh, pahalanya itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kita enggak tahu pahalanya apa, tapi ada, akan dinikmati oleh orang yang selalu melakukan 2 rakaat sebelum subuh. Dan kenikmatan yang dirasakan tersebut lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini Rasulullah SAW baru berbicara tentang 2 rakaat sebelum subuh dan itu sunnah. Apalagi yang wajib, apalagi salat subuhnya, Maka kita punya kaidah ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala bahwasanya amalan yang paling berat di antaranya ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah perkara-perkara fardu. Jangan sampai kita lalaikan yang fardu-fardu. Setelah kita selesaikan yang fardu-fardu, baru kita masuk ke yang sunnah-sunnah. Perkara-perkara apakah yang sangat berat di timbangan. Saya katakan lagi bahwasanya seluruh amalan ada timbangannya ya. Tetapi datang nas-nas khusus yang menjelaskan amalan-amalan khusus yang pahalanya atau timbangannya berat pada hari kiamat kelak. Ya. Jadi kita hanya menyampaikan amalan-amalan yang ada dalilnya secara khusus. Bisa jadi ada amalan-amalan lain yang juga amalan pahalanya besar, tapi tidak ada dalil secara khusus dengan lafal bahwasanya berat di timbangan pada hari kiamat kelak. Baik.